Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Sedayu. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini. Kita dapat bersua dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK 1 Sedayu di hari yang kedua ini. Sebelum saya melanjutkan untuk materi, saya memperkenalkan diri dulu supaya nanti ketika kita bersua di sekolah kita dapat lebih akrab. Perkenalkan, nama saya Arifin Hafid. Saya kebetulan ditugaskan sebagai Wakil Kepala Sekolah 2 bidang kesiswaan. Saya mengajar bidang teknik kendaraan ringan otomotif. Jadi pada siswa yang jurusan otomotif nanti akan bertemu saya dalam pembelajaran produktif. Kemudian saya ditugaskan di bidang kesiswaan. Nantinya saya akan mendampingi para siswa sekalian untuk selama 3 tahun di sini, selama 3 tahun di SMK Negeri 1 Sedayu. Kami berharap karena ini sudah menjadi pilihan para siswa sekalian di SMK Negeri 1 Sedayu ini, maka mantapkanlah pilihan ini, jalani apa yang ada di SMK 1 Sedayu ini dengan sebaik-baiknya. Kemarin pada waktu daftar ulang, para siswa sekalian sudah menandatangani kesiapan untuk bersedia menjalani tata tertib yang ada, termasuk konsekuensi-konsekuensinya. Sehingga marilah apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita laksanakan di SMK Sedayu itu diniati dengan sebaik-baiknya, lurus tujuannya untuk mencari ilmu, untuk menjadi bekal Anda di masa depan. Karena di SMK saatnya ini Anda harus bisa menentukan apa masa depan Anda yang Anda pilih. Anda akan menjadi apa, ini tergantung nanti selama di SMK ini seperti apa. Jangan anggap tata tertib, jangan anggap peraturan yang ada di SMK 1 Sedayu ini berat. Wah, kok sanksinya begini, sanksinya begini. Kalau Anda tidak melanggar, pasti tidak akan dikenai sanksi. Oleh karena itu, cermati di buku itu, di buku pedoman sudah ada tata tertib, sudah ada aturan yang ada. Ikuti dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak pengen sanksi, ya jangan melanggar. Gitu. Kalau nggak pengen terkena teguran, tidak pernah hukuman, ya jangan sampai melanggar. Buku yang ada di situ menjadi pedoman Anda selama 3 tahun di sini. Tidak hanya selama MPLS saja. Nah, perkenalkan pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan berbagai macam hal tentang kegiatan sekolah di SMK Negeri 1 Sedayu. Kegiatan pembelajaran di SMK 1 Sedayu ini menerapkan 5 hari belajar. 5 hari kegiatan belajar dari hari Senin sampai hari Jumat, dimulai jam 7 hingga jam 15.30. Setiap hari 10 jam pelajaran, kecuali nanti ada praktikum misalnya bisa sampai 12 jam dan seterusnya. Nah, karena 10 jam pelajaran, maka Anda harus menyesuaikan. Memang berbeda dengan SMP. Anda harus bisa menyesuaikan, sekarang Anda sudah SMK, Anda harus bisa menyesuaikan 10 jam, oh ya berarti nanti saya harus membawa bekal dari rumah misalnya. Supaya nanti saya bisa makan siang di sekolah, bawa bekal dari rumah itu lebih baik. Atau di sekolah di sini juga disediakan kantin. Setiap jam pelajaran 45 menit, kemudian nanti masuk jam 7 tepat, Anda nanti membuka untuk kegiatan 1 hari itu dengan lagu Indonesia Raya, untuk meningkatkan nasionalisme seluruh siswa, guru karyawan, kemudian nanti ditutup pada waktu pulang setelah berdoa, ditutup dengan
lagu nasional atau lagu daerah. Untuk selanjutnya tata tertib secara umum, seragam yang harus dipakai. Selama Senin sampai Rabu, perhatikan ini, seragamnya adalah abu-abu putih dengan ikat pinggang lebar 3 cm warna hitam, sepatu warna hitam, kaos kaki putih. Bagi siswa putri yang beragama Islam mengenakan jilbab warna putih. Diingat, hari Senin sampai Rabu sepatu warna hitam. Kalau nggak bisa pakai, Anda nggak berangkat nggak pakai sepatu warna hitam, bagaimana? Pasti kena sanksi. Bisa disuruh pulang untuk mengambil, bisa tidak diperbolehkan masuk ke komplek SMK 1 Sedayu. Memang aturannya semacam itu, sehingga Bapak, saya pinginnya itu pakai sepatu yang warnanya itu cerah-cerah. Silahkan, itu tidak di hari Senin sampai Rabu. Hari Kamis, Anda menggunakan batik khas SMK. Batik khas SMK itu batik yang berlogo SMK, ada di dalam batiknya itu ada logo SMK-nya, kemudian mengenakan celana hitam atau celana gelap, tidak boleh jin. Tidak boleh jim. Kemudian sepatunya bebas. Nah ini sepatu bebas. Hari Kamis Anda boleh mengenakan sepatu bebas. Yang penting sepatu tertutup. Tidak boleh sepatu sandal. Ya, tidak boleh sepatu sandal. Kemudian hari Jumat, karena Anda kebetulan setiap hari Jumat itu kelas 10 latihan pramuka, maka seluruh siswa kelas 10 pada hari Jumat mengenakan seragam pramuka. Dan diingat, setiap hari Kamis Pahing, ini seluruh SMA, SMK sedaerah istimewa Yogyakarta wajib mengenakan pakaian tradisional khas Yogyakarta. Jadi lengkap dari ikat, sorjan, kain. Harus itu, wajib. Kalau nggak pakai, ya nggak boleh masuk. Gitu. Karena memang aturannya semacam itu. Nah, setiap praktek mengenakan wearpack. Para siswa sekalian, ketika seragam abu-abu putih belum ada, ketika batik khas SMK belum ada, maka selama Senin sampai hari Rabu, ini Anda mengenakan seragam biru putih. Ingat, bukan putih-putih, biru putih. Seragam SMP biru putih. Dan bagi yang lulusan sebelum 2020, ini mengenakan seragam abu-abu putih. Kemudian Kamis mengenakan batik, boleh batik seragam SMP boleh. Atau misalnya hari Jumat pakai pramuka, bagi yang sekolah Muhammadiyah, Pak saya nggak punya seragam pramuka, pakai seragam BW, boleh silahkan. Selama ini masih belum tersedia, tetapi kami membuat batasan, nanti pertengahan Agustus semua sudah harus sesuai dengan seragam yang ada. Nah, di masa pandemi ini karena ini masih pembelajaran online, kemarin informasinya dari provinsi, nanti pembelajaran tatap muka ini semoga saja pandemi ini segera berakhir, di DIY ini segera hijau, nanti sekitar Agustus ini sudah mulai tatap muka. Jadi kalau sudah tatap muka dimulai, pembelajaran tatap muka langsung di sekolah, berarti Anda harus mentaati tata tertib seragam yang ada ini. Kalau tidak mengenakan seragam yang ada, Anda terpaksa harus dipulangkan. Anda harus pulang untuk mengambil seragam yang ada atau bersalin. Kalau misalnya, wah Pak saya nggak punya, ya bagaimana usahanya? Kami mengaturannya semacam itu. Jadi jangan sampai Anda dengan alasan tidak punya terus sapena EDW melanggar aturan. Lanjut. Nah, masih tata tertib umum. Di sekolah kita ada 3 pintu. 3 pintu gerbang, sebelah selatan, sebelah barat, dan sebelah timur. Pintu yang dipakai untuk pintu masuk keluar siswa, guru, dan karyawan, ini adalah pintu gerbang sebelah timur. Pintu gerbang akan dibuka dari pagi sampai jam 7. Sampai jam 7.
Jadi Anda nggak boleh masuk setelah jam 7. Jam 7 pintu gerbang ditutup dan akan dibuka kembali setelah jam 7:15. Jam 7:15 baru dibuka. Nah terus saya bisa masuk nggak? Bisa, tetapi pasti nanti ada sanksi bagi Anda. Sanksinya berjenjang, di buku sudah ada, di buku di situ sudah ada, misalnya Anda terlambat 1-2 kali, sanksinya sanksi fisik. Bisa berupa Anda suruh push up, bisa suruh lari, bisa suruh rengen dan sebagainya. 1, 2, 3, 4, nanti Anda masih terlambat lagi, sanksinya akan berlebih. Kalau masih demikian, Anda kok masih terlambat lagi, sudah diberi sanksi yang bertingkat, maka nanti sanksinya akan tambah lagi, sanksi tugas sosial. Anda nanti akan diberi seragam khusus selama 1 hari, nanti bersih-bersih di sekolah. Atau berapa jam nanti Anda bersih-bersih sekolah. Kok masih melanggar lagi? Sudah diberi sanksi seperti itu, kok masih terlambat lagi? Ya nanti Anda akan diberi tugas berikutnya, yaitu Anda mengikuti pendidikan kedisiplinan kita titipkan di Koramil selama 2 hari. Di sana Anda akan dididik supaya disiplin. Pulang dari Koramil, kok masih terlambat lagi? Maka nanti akan sanksi berikutnya, Anda akan dititipkan di Brimob Sentolo nanti untuk 3 hari mengikuti pendidikan kedisiplinan di sana. Kok masih lagi? Oh berarti seraniat sekolah. Seraniat sekolah ya sudah, kita kembalikan ke orang tua. Jadi semacam itu. Jadi kami mohon para siswa sekalian, kalau nggak mau mendapatkan sanksi bagaimana? Taati tata tertib yang ada. Pak, rumah saya jauh, ya itu sudah konsekuensinya. Anda sudah milih sekolah sini, sudah tahu jauh, ya bagaimanapun caranya sebelum jam 7 harus sudah sampai di sini. Gitu. Jadi jangan sampai masih ada alasan rumah saya jauh. Karena Anda sudah milih sekolah di sini dan konsekuensinya Anda tahu. Selama KBM berlangsung tidak boleh meninggalkan sekolah. Pintu gerbang tutup, Anda tidak boleh keluar dari sekolah. Kecuali ada izin tertulis dari BP atau guru piket. Kalau sakit tidak langsung diberi izin, nanti akan kita rawat dulu di UKS. Kok di UKS nggak sembuh, kita antar ke puskesmas. Puskesmas nggak sembuh, baru nanti dengan rekomendasi puskesmas boleh dipulangkan. Itu. Jadi tidak kok langsung menggatel titik terus izin sakit misalnya, nggak akan tidak beri. Ada jenjangnya. Kalau ada keperluan keluarga, boleh. Silahkan kalau memang itu perlu banget, ada keperluan keluarga, misalnya ada saudaranya yang meninggal dan sebagainya, asal ada surat izin dari orang tua. Misalnya seripah keluarganya nanti dimakamkan jam 2. Minta izin jam 12 mau pulang. Ada surat izin dari orang tua, baru diperbolehkan. Setiap sepeda motor yang masuk ke komplek SMA 1 Sedayu harus lengkap. Kelengkapannya, spion, plat nomor, ya, itu harus lengkap dan tidak boleh dibelombong. Kalau dibelombong nggak boleh. Nanti kalau dibelombong, ada yang belombongan masuk ke SMK 1 Sedayu akan ditahan di depan. Tidak boleh dibawa pulang. Boleh dibawa pulang kalau sudah membawa knalpot yang asli, kemudian dipasangkan di Winenggono. Gitu. Jadi silakan, Pak, kalau saya belum punya SIM, kita tahu pasti bahwa karena sekarang ini transportasi dari pedes yang melalui SMK Sedayu itu nggak ada, maka ya kita maklumilah kalau masih misalnya belum punya SIM. Tetapi harus lengkap dengan helm, kemudian harus lengkap dengan spion, motornya bukan motor bodong yang tanpa STNK dan sebagainya. Kemudian kalau Anda keluar dari sekolah, terutama yang kalau izin, tanpa menunjukkan STNK Anda motor nggak boleh keluar.
Kemudian setiap pelanggaran pasti nanti akan diberikan sanksi yang sanksinya itu bertingkat. Sekolah memfasilitasi Anda untuk nanti bisa jenak nih sekolahan gitu loh. Jadi perpustakaan lengkap dengan fasilitas internet. Jadi kalau Anda mau belajar e-learning itu di perpustakaan sudah lengkap. WiFi ada. Tapi jangan sampai WiFi dimanfaatkan mengdengung game. WiFi yang ada di sekolah ini silakan dimanfaatkan bisa untuk pembelajaran. Anda mencari mencari informasi dan sebagainya bisa WiFi. Tempat ibadah kita punya Masjid At-Taqwa, kemudian yang non-muslim ada ruang ibadah sendiri. UKS kita ada dan bimbingan dari BK. Kalau Anda ada masalah silakan Anda meminta bimbingan ke BK. Jadi kalau misalnya Anda dipanggil ke BK, jangan sampai Anda terus malah menghindar. Karena biasanya dengan Anda dibimbing, ini nanti Anda permasalahan itu bisa selesai. Kalau ada masalah itu jangan menghindar. Jangan hindari masalah, tetapi selesaikan masalah yang ada. Anak SMK harus begitu. Ketika Anda dengan gurunya ada masalah, silakan diselesaikan. Kalau Anda nggak bisa menyelesaikan, silakan minta bimbingan ke BK. Kalau Anda menghindar dari guru tersebut, maka justru Anda akan menambah masalah. Sehingga anak SMK harus berani menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Kemudian sekolah dilengkapi dengan CCTV. Jadi gerak-gerik Anda akan diawasi gitu. Jadi ya Pak kok harus diawasi terus toh Pak? Ya supaya nanti Anda tidak melanggar tata tertib yang ada. Kemudian berikutnya seluruh siswa SMK Negeri 1 Sedayu termasuk Anda, mulai hari kemarin tanggal 13 Anda sudah diasuransikan. Setiap siswa SMK Negeri 1 Sedayu dijamin oleh asuransi Bumi Putra Muda atau Bumida. Mulai kemarin Anda sudah diasuransikan. Asuransi ini berlaku 24 jam, tidak hanya di sekolah. Anda mengalami sakit kecelakaan di luar, tidak di sekolah, nanti akan dibantu untuk asuransi. Apalagi kalau di sekolah, kecelakaan kerja, pada waktu praktek, kecelakaan pada waktu olahraga, calon nanti akan dibantu asuransi. Jaminan yang diberikan asuransi diantaranya meninggal dunia 15 juta, cacat akibat kecelakaan 18 juta, bahkan ada santunan pemakaman 1.250.000. Ayo, silakan siapa yang mau mencoba. Tentunya tidak. Kita berharap meskipun ada jaminan yang cukup besar dari asuransi, kita berharap tidak siswa SMK 1 Sedayu semuanya sehat. Asuransi ya ben rasa tinggu. Yang penting kita menjaga kesehatan, kita tetap di jalan menjaga jangan sampai terjadi kecelakaan. Enggak usah memanfaatkan asuransi. Tetapi kepepet Anda nanti mengalami kecelakaan pasti nanti akan kita bantu untuk asuransi. Nah, untuk menyalurkan bakat dari para siswa, berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler sudah disiapkan dan selama ini sudah berlangsung dengan baik. Ada ekstra wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa, yaitu pramuka. Pramuka itu wajib dan menjadi syarat kenaikan kelas. Anda bisa naik ke kelas 11, ini apabila Anda mendapatkan nilai pramuka minimal B. Jadi kalau nilainya C di pramuka, Anda nggak akan naik. Meskipun nilainya yang lain bagus semua. Oleh karena itu, jangan mengabaikan kegiatan pramuka ini. Setiap hari Jumat, Anda wajib mengikuti kegiatan pramuka jam 14.30 sampai 16.30. Ada kegiatan ekstra yang lain, diantaranya OSIS, PMR, mountaineering, karya ilmiah remaja, dan sebagainya. Ini silakan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin fasilitas yang ada ini, sehingga Anda bisa berprestasi, Anda bisa menyalurkan bakat, Anda bisa menyalurkan minat Anda di kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Sedayu.
Nah, ini berbagai macam kegiatan SMK 1 Sedayu. Ini grup musik, kita punya studio musik. Silahkan dimanfaatkan. Yang punya saluran musik, ada musik, studio musik, kemudian ada hadroh, yang senang hadroh di rumah, yang pernah mengikuti hadroh silahkan ikut ekstra hadroh, atau paduan suara. Kita punya grup paduan suara SMK Negeri 1 Sedayu yang biasanya tampil pada waktu upacara, upacara-upacara dari sekolah, misalnya wisuda dan sebagainya. Kemudian ini peleton inti. Ini peleton inti SMK 1 Sedayu ketika menjadi pasukan pengibar bendera pada upacara 17 Agustus di Kecamatan Sedayu. Kompak, rapi, itu peleton inti SMK Negeri 1 Sedayu. Nah, ini pernah meraih juara 2 tingkat Jawa, se-Jawa, lomba tata upacara bendera yang diselenggarakan di Universitas Negeri Yogyakarta. Kita meraih juara 2, luar biasa itu. Ini pramuka, kegiatan kepramukaan yang ada di SMK Negeri 1 Sedayu. Kemudian ya, yang punya hobi petualangan, silahkan bergabung di kegiatan ekstrakurikuler mountaineering atau pecinta alam. Nah, ini latihan panjat tebing, latihan dasar panjat tebing yang diselenggarakan di bukit di atas Parangtritis, Paralayang, di Bukit Paralayang. Nah, ini OSIS. OSIS kita bentuk menjadi, dengan Anda bergabung dengan OSIS, nanti akan membentuk pribadi Anda menjadi pribadi yang kuat, bagaimana bekerja sama dengan orang lain, bagaimana memanage suatu organisasi. Kita latih, ini outbound dari OSIS SMK Negeri 1 Sedayu. Kemudian futsal ya, berbagai macam prestasi pernah diraih oleh tim futsal SMK Negeri 1 Sedayu. Pernah menjuari juara 3 Piala Super regional. Regional itu diikuti dari Kalimantan, kemudian Jawa. Ini sebagai juara 3 pernah. Kemudian tim voli ini juga pernah meraih prestasi di Por Pelajar Kabupaten Bantul. Kemudian juga lomba voli di Universitas Gadjah Mada, kemudian di Akademi Angkatan Udara. Ini voli kita cukup berperan dan cukup disegani tim voli kita di Kabupaten Bantul. Kegiatan rohis, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, ini kita selenggarakan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap tahun kita menyelenggarakan pemilihan OSIS, pemilos secara langsung, supaya mendidik Anda untuk berdemokrasi. Nah, ini termasuk outbound. Nah, ini mountaineering yang kita latihan ini di Jembatan Babarsari. Nah, ini tim futsal kita ketika berlaga di Putih Abu-Abu Futsal. Nah, ini PAF. Kemudian ini supporternya. Nah, ini tidak hanya siswanya, tetapi tidak hanya pemainnya, juga supporter kita terkoordinir dengan baik untuk memberikan support kepada para siswa sekalian. Ada seni tari, seni musik, pernah tampil di Jogja TV. Ini rekaman di Jogja TV. Dan lomba keterampilan siswa. Nah, ini juara 1. Juara 1 lomba keterampilan siswa di bidang desain gambar bangunan. Ini maju di tingkat nasional. LAS juga berperan di tingkat provinsi dan maju ke tingkat nasional. Nah, ini yang terakhir kemarin di Por Pelajar Bantul tahun 2020 untuk yang panjat tebing meraih juara umum. Jadi
Panjat tebing SMK Negeri 1 Sedayu meraih juara umum. Kemudian yang tenis meja. Tenis meja ini berperan di tingkat provinsi dan menjadi juara 1. Ini berbagai macam prestasi. Yang silat juga semacam itu. Bagi Anda yang berminat, wah senengannya gelut, salurkan hobi Anda. Kalau memang senang gelut, ikut silat, ikut taekwondo. Di sini ada. Dan banyak prestasi yang diraih oleh teman-teman yang di silat. Jadi silakan disalurkan, jangan ikut geng-gengan, ikut tawuran dan sebagainya, tawuran warine bareng-bareng. Kalau Anda memang senang gelut, ayo tampil di pencak silat, ayo tampil di taekwondo supaya Anda hobi Anda tersalur dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kegiatan yang lainnya, dan sekali lagi para siswa, saya mengajak marilah para siswa sekalian kelas 10 bergabung dengan SMK 1 Sedayu ini dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha dengan sebaik-baiknya, mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya, ikuti tata tertib yang ada, ikuti aturan yang ada, kemudian salurkan bakat Anda, salurkan minat Anda pada kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Sedayu. Semoga sukses. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.